Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fauzil Ihya Husaini, jurusan Pendidikan Agama Islam, Lokal A, Angkatan 2021. Demokrasi Pancasila. Menurut Profesor Darzi Darmodiharjo, demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Civil Society. Menurut Anwar Ibrahim, Civil Society atau masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur berdasarkan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Konstitusi. Menurut Sir Kenneth Clinton Ware, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara demokrasi. Segala aspek dalam penyelenggaraan negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan. Maka Pancasila mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum di Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam penjelasan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penanggulangan korupsi dan kemiskinan. Korupsi. Menurut Jos Peloso Abueva, korupsi adalah mempergunakan kekayaan negara untuk memperkaya diri. Adapun cara penanggulangan korupsi terbagi menjadi dua. Yang pertama, menggunakan hukum pidana, dan yang kedua, diselesaikan di luar hukum pidana. Cara pemberantasan korupsi. Yang pertama, dengan preventif, yaitu menghilangkan atau meminimalkan peluang terjadinya korupsi. Yang kedua, public education, yaitu memberikan pendidikan anti korupsi untuk rakyat. Yang ketiga adalah punishment, yaitu memberikan hukuman terhadap tindak pidana korupsi. Kemiskinan. Menurut Benjamin White, kemiskinan adalah perbedaan kriteria tingkat kesejahteraan masyarakat dari satu wilayah dengan wilayah lainnya. Cara penanggulangan kemiskinan menurut Insinyur Akmal MSI, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda, ada 4 strategi, yaitu yang pertama, memberikan jaminan kesehatan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. Yang ketiga, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil. Dan yang keempat, mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Contoh pemberantasan mafia hukum di Indonesia. Yang pertama, dengan sarana penal atau hukum pidana, dengan objektif dan subjektif. Objektif adalah peraturan hukum
yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggaran diancam dengan pidana bagi mereka yang mewujudkannya. Sedangkan subjektif adalah peraturan hukum yang menetapkan penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana. Berikutnya sarana non-penal di luar hukum pidana. Sarana non-penal harus benar-benar berorientasi pada faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya korupsi peradilan. Dalam sarana non-penal harus memiliki keahlian di bidang disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan kriminologi. Berikutnya penerimaan, yaitu penerimaan aparat hukum yang harus dilakukan secara objektif dan lebih meningkatkan lagi pengawasan. Berikutnya pembangunan, yaitu membangun integritas dan moralitas dalam diri aparat penegak hukum. Berikutnya pergerakan, seperti adanya gerakan Ganyang Mafia dalam program 100 hari yang dibuat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Solusi mengatasi kemiskinan di Indonesia. Dalam upaya menekan dan mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia, beberapa program terus digencarkan oleh pemerintah, yaitu yang pertama program PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan, terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, program pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor utama untuk dapat mencapai kemakmuran suatu negara. Salah satu programnya adalah Bidik Misi. Bidik Misi adalah program bantuan biaya pendidikan yang diberikan pemerintah kepada mahasiswa yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi. Berikutnya program layanan kesehatan. Negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya, termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Berikutnya program perumahan. Untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas tempat tinggal yang layak dan lingkungan pemukiman yang sehat. Gerakan politik keagamaan di Indonesia dan refleksi historis politik Islam di Indonesia. Politik Islam masa penjajahan. Penjajahan Belanda. Tahun 1596 Belanda datang ke Indonesia, dan pada tahun 1755 Raja kehilangan kekuasaan politik yang disebabkan oleh berhasilnya VOC menjadi pemegang hegemoni politik Pulau Jawa dengan Perjanjian Giyanti. Penjajahan Jepang. Tahun 1938 sampai 1945 terjadi Perang Dunia Kedua. Dan pada bulan Maret 1942, Belanda menyerah tanpa perlawanan yang disebabkan oleh pecahnya Perang Pasifik. Pada tahun terakhir penjajahan Belanda, umat Islam merasa kecewa karena seluruh permintaan tidak disetujui. Politik Islam masa kemerdekaan. Umat Islam hampir tidak memiliki negara karena bangsa Muslim berada di bawah penjajahan bangsa Barat. Dengan kedatangan bangsa asing,
memberikan pengaruh untuk kerajaan Islam untuk melawan, tetapi suka dikalahkan sehingga secara terstruktur menghadapi pembatalan politik yang akhirnya sebagian wilayah Indonesia dijajah. Perkembangan Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Masa Orde Lama. Pada rapat PPKI, Muhammad Hatta membahas amanat pertama, ketuhanan yang Maha Esa, wajib menjalankan syariat Islam yang dijunjungnya. Dengan segala akibat, maka dihapuskan dulu dalam konstitusi. Namun, ada hal yang membuat hati nasionalis sedikit bahagia, yaitu diadakannya Kementerian Agama untuk menyelesaikan masalah keagamaan. Masa Orde Baru. Munculnya Orde Baru dianggap sebagai kemenangan bagi umat Islam karena memiliki harapan terhadap kekuasaan terutama dalam bidang politik. Namun, pada pemerintahan Orde Baru ternyata lebih fokus pada pembangunan ekonomi. Masa Reformasi. Runtuhnya Orde Baru berbarengan dengan munculnya berbagai gerakan sosial pada 21 Mei 1998. Piagam Jakarta dan seruan syariah telah muncul kembali. Namun, perubahan struktural memperumit situasi dengan memberikan masyarakat lokal untuk menerapkan syariah di tingkat kabupaten atau provinsi terlepas dari sikap dan posisi pemerintah pusat. Kekuasaan ulama dan pergumulan elit muslim dalam sejarah Indonesia. Taj al-Salatin dengan konsepnya memperkenalkan kebijakan Islam sesuai dengan politik Nusantara. Bustan dan Taj al-Salatin dengan rencana ideologi politik memperkenalkan pentingnya penerapan hukum syariah oleh raja. Oleh karena itu, raja-raja diberikan otoritas politik yang sah dan harus diakui oleh kaum muslim. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.